A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya ayyuhal rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqaddi tasalu bil arham innallaha kana 'alaykum raqiban. Ya ayyuhalladziina amanu qul sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak dan berlimpah kepada kita semua. Nikmat yang tidak pernah habis-habisnya, tidak pernah henti-hentinya Allah berikan dan curahkan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahkan kita tidak mampu untuk menghitung dan satu persatu akan apa yang Allah berikan kepada kita. Ini ta'udhu nikmat Allah la tusuha innallaha laghafurur rahim. Seandainya Allah menjadikan sebagai tinta dan pohon-pohon sebagai pena, bahkan ditambah dengan 7 luas lautan yang ada, belum cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan dan curahkan kepada kita. Kewajiban kita adalah bagaimana kita menggolongkan diri kita pada golongan yang syukur nikmat, yaitu mereka menjadikan apa-apa yang telah Allah berikan dan amanahkan kepada kita dijadikan sebagai mata'un, alat bantu untuk ruku sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga kiranya tercurah daripada Rasul kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh terbaik kepada kita semua, yang telah memberikan satu jejak langkah yang tidak perlu kita ragu lagi, ya, karena Allah sudah memberikan jamin dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dzakara. Sungguh pada para Nabi Muhammad satu yang baik bagi mereka yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin pada hari akhir dan mengisi setiap waktunya dengan zikir, dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmatullah, seperti biasa kita manfaatkan waktu kita pada pagi hari ini. Kami aturkan sekalian kasih kepada seluruh jamaah yang berpartisipasi dalam kegiatan di masjid ini. Dan semoga apa yang diberikan Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Dan bagi saudara-saudara yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan dan sakit menjadi kifarat atas dosa yang dia perbuat dan Allah berikan kesembuhan baginya. Baik Allah, kita akan manfaatkan waktu yang ada pada pagi hari ini, ya. Ini masih bulan Rabiul Awal, ya. Rabiul Awal itu bulan kelahiran Nabi, ya. Memang tidak pernah kita diberikan contoh untuk merayakan hari kelahiran, ya. Tidak ada contoh dari Nabi untuk merayakan bahwa hari lahir kita tanggal sekian kita rayakan sebagainya, tidak pernah ada. Namun tidak ada salahnya kita juga mencoba untuk bagaimana melihat ini sebagai satu perjalanan, satu sejarah. Karena yang namanya ibrah itu, ibrah Nabi ini adalah ibrah ketika Rasulullah ketika Muhammad diangkat menjadi Nabi, ketika bi'tsah Nabi. Jadi kalau kita bicara sunnah ini bukan sejak Rasul lahir, tapi sejak Muhammad diangkat menjadi Nabi di usia 40 tahun sampai beliau wafat. Jadi 13 tahun di Mekah ditambah dengan 10 tahun di Madinah, itulah sunnah. Nah, bagaimana kalau ketika Nabi masih kecil, bagaimana ketika masih remaja, masih usia di bawah 40 tahun, apakah itu menjadi uswah, menjadi sunnah? Ya tidak, ya, karena yang namanya sunnah itu adalah berangkat mulai dari bi'tsah kenabian. Kapan bi'tsah kenabian? Yaitu ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu di Gua Hira. Jadi wahyu itu didapatkan di bulan Ramadan, dan itu Muhammad ketika itu melihat bagaimana kondisi Mekah yang saat itu kondisi yang jahiliyah, ya, bagaimana yang namanya masyarakat ketika itu tuh ya betul-betul menjadikan berhala-berhala, bahkan
bahkan kalau lihat dalam sejarah itu ada sekitar 300-an berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Itu menjadikan alat bagi mereka untuk mendekatkan mereka kepada Allah. Jadi berhala-berhala yang ada di sekitar Mekah itu adalah berhala-berhala yang sebetulnya adalah orang-orang yang disucikan oleh mereka. Ya, jadi dulu itu ada orang-orang soleh gitu ya. Karena orang soleh ini setiap apa datang kepada yang bersangkutan, sehingga mereka membuatlah ketika orang soleh itu meninggal dibuatlah patung-patung ya. Agar apa? Agar dia mohon kepada Allah melalui orang-orang soleh tersebut. Kan yang namanya tawasul itu ya boleh, kalau tabaruk tidak boleh kan. Jadi kalau sekarang kita misalnya saya mau apa minta kepada Nabi, Pak Nabi doakan lah, bilang saya doakan tolong doakan lah, boleh itu kepada yang hidup ya. Tetapi kepada yang meninggal tidak bisa, karena meninggal sudah berbeda dimensi ya, sehingga kita hanya mohon kepada, meminta bantuan kepada yang masih hidup. Nah, patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah itu adalah patung orang-orang soleh ketika itu ya. Nah, ketika orang soleh itu meninggal, mereka buatlah patung-patung di sekitar Ka'bah dan mereka minta melalui patung itu kepada Allah gitu ya. Nah, jadi ketika itu Nabi Muhammad melihat fenomena yang seperti ini di sekitar Mekah ini, merasa heran kenapa kok ya padahal yang namanya Abu Jahal itu kan Abu Hakam ya, ahli hukum ya. Bahkan kalau sekarang barangkali mungkin sudah gelarnya sudah masuk kategori guru besar ya, mungkin sudah profesor ya. Tapi kenapa kok urusan-urusan yang berkaitan masalah pendekatan diri kepada Tuhan, kepada Allah, kok langsung melalui sesuatu? Kenapa tidak langsung saja? Nah, fenomena ini yang kemudian membuat Muhammad ketika itu berpikir keras, ada apa sebetulnya ya. Kemudian beberapa kali datang ke Gua Hiro ya, mencoba untuk melihat fenomena yang ada di sekitar Mekah itu ya. Nah, itulah yang menjadi dasar awal ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama ya. Nah, kembali kepada yang namanya kelahiran Nabi 12 Rabiul Awal tahun berapa ya, orang tahunya tahun gajah gitu ya. Kenapa tahun gajah? Yaitu ketika Rasulullah lahir itu ada pasukan Abraha yang datang ke Mekah ya. Abraha ketika itu merasa bahwa kenapa sih mesti orang itu datang ke Mekah, kenapa sih orang mesti berbondong-bondong datang ke Mekah ya? Kenapa enggak di tempatnya dia saja gitu. Sehingga dia berpikir bagaimana supaya semua orang itu datang ibadah itu tidak usah ke Mekah, sehingga dia berpikir bagaimana menghancurkan Mekah ketika itu ya. Nah, inilah yang sebetulnya awal ya, kelahiran dari Nabi Muhammad. Tapi sekali lagi bahwa sebetulnya proses itu pun ya, sekali lagi ini bukanlah sunnah ya, walaupun kita lihat cerita di kisah yang ada bagaimana ketika Muhammad di usia muda, kemudian ketika itu dibelah dadanya, kemudian dibersihkan, dikeluarkan hatinya, dibersihkan, kemudian dimasukkan lagi. Dan kemudian juga kisah bagaimana ketika Muhammad kecil itu diajak oleh teman-temannya datang ke tempat yang lain untuk melihat keramaian-keramaian, tiba-tiba kemudian sebagai tempat itu malah tidur gitu ya, sehingga tidak pernah tahu ada kegiatan apa di tempat itu ya. Tiba-tiba selesai dia ya. Kalau kita menonton bioskop pas sampai ke bioskop malah tidur gitu ya. Sudah selesai, tadi film nonton tidak nonton. Nah, jadi itu memang itu adalah proses penjagaan yang diberikan. Kenapa? Karena Allah tidak akan memberikan sesuatu yang suci kepada orang yang tidak disucikan. Nah, sehingga ketika itu memang itu proses. Tapi sekali lagi bahwa itu adalah bukan sunnah. Nah, jadi sunnah itu ketika apa? Ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu di Gua Hira, yaitu ayat yang pertama ya, di 5 ayat pertama di surat Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu 5 ayat pertama yang turun ketika itu. Dan ketika itu memang Rasul merasa berat ketika menerima itu ya, karena 5 ayat ini bukan 5 ayat yang sembarangan ya, tapi ayat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad untuk apa? Untuk membaca, untuk ikra. Karena tugas ikra adalah tugas kita. Hari ini budaya baca kita sudah mulai menurun ya. Ya. Akan membaca ini menjadi satu hal yang aneh hari ini. Padahal kalau kita dalam sejarah itu bagaimana para penjajah itu pertama kali menaklukkan negara-negara itu adalah menghancurkan perpustakaan ya. Karena apa? Itulah pusat ilmu itu di sana.
kalau ingin tahu sejarah Indonesia cari di Belanda. Kenapa? Karena buku-buku Indonesia ini ya di perpustakaan Indonesia ini semuanya diambil di sana, bawa ke sana. Jadi kalau ingin tahu tentang sejarah Indonesia tuh carilah di perpustakaan di Leiden di Belanda gitu. Nah jadi kenapa? Karena mereka tahu bahwa yang namanya pusat ilmu itu adalah pusat budaya, pusat kemajuan manusia di perpustakaan. Nah per hari ini ya kita pun agak sedikit miris ya lihat orang-orang yang sudah mulai enggan untuk membaca, bahkan cenderung untuk, kan kalau orang ingin tahu bagaimana seseorang, lihat di ruang kerjanya ada buku apa saja sebetulnya di ruang kerjanya. Kalau ruang kerjanya itu banyaknya mainan, ya mungkin senangnya mainan gitu ya. Kalau di ruang kerjanya banyak buku-buku, itulah buku-buku itu ya. Jadi kalau saya pernah datang ke rumah ke kantornya teman saya, itu dia bikin, dia sengaja beli itu yang miniatur itu yang disusun itu ya, ada kapal selam segala macam. Ini kerjaannya apa tiap hari ini nyusun itu aja, bikin seperti itu ya, mungkin itu pekerjaannya begitu dan mungkin itulah dirinya. Nah jadi kita lihat bagaimana seseorang melihat kesehariannya seperti apa. Nah ternyata ya Rasul itu diminta untuk apa? Untuk iqra. Jadi ayat pertama itu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah kita pun hari ini sama ya. Tugasnya adalah bagaimana kita membaca apa? Membaca apa yang ada di sekitar kita. Memang baca itu kan bisa ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kauniyah. Apa ayat kauniyah? Ayat-ayat yang Allah bentangkan di alam semesta. Jadi kalau sekarang kita berangkat misalnya, kita pergi ke kemarin Pagana, pergi ke Bogor misalnya, ya, apakah tidak melihat ayat Allah? Allah bentangkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi nggak ada yang sia-sia, Allah ciptakan itu semua. Jadi Allah menciptakan yang namanya alam semesta ini adalah sebagai apa? Sebagai alat bantu kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, kalau engkau ingin mengenalku, lihatlah hasil ciptaan. Jadi nggak usah kita hari ini sehingga rumahnya Allah tuh di Al-Quran sebutkan Allah tuh tangannya aja bisa menggenggam semua alam semesta. Nggak usah dibayangkan sebesar apa tangan Allah, nggak perlu. Ya. Tapi kalau kita ingin mengenal Allah, maka lihatlah ciptaan-ciptaan yang Allah bentangkan kepada kita. Yang paling dekat adalah penciptaan tentang diri kita sendiri. Pernah kita berpikir mengatur tubuh kita? Nggak pernah kita mengatur tubuh kita. Pernah kita bicara bahwa nih makanan yang masuk ke dalam mulut, ayo tenggorokan bekerja, ya. Bekerja peristaltik, kemudian mengantarkan makanan sampai ke usus besar. Usus besar, coba hancurkan tuh makanan menjadi sari-sari makanan dan menjadi tenaga buat saya. Tidak pernah kita suruh, tapi itu secara otomatis sunatullah bergerak begitu saja ya. Dan tidak pernah kemudian kita berdecak kagum Masya Allah dengan apa yang Allah berikan kepada diri kita. Terasa menjadi satu manfaat ketika apa? Ketika kemudian diambil sedikit hak guna pakainya. Contoh misalnya mata tiba-tiba menjadi tidak bisa melihat, atau barangkali mungkin penglihatannya akan terganggu, mulai terasa oh betapa nikmatnya kita punya mata yang sehat. Kemudian bagaimana terasa nikmatnya telinga ketika apa? Ketika Allah ambil sedikit hak guna untuk pendengaran. Saya berangkat sama teman saya ya, sama satu angkatan, sekarang sudah menggunakan alat bantu dengar. Ketika tidak menggunakan alat bantu dengar, tadi kita ngobrol nonnya kita kuping, terasa begitu nikmatnya yang namanya telinga. Nah kita itu terasa nikmat ketika apa? Ketika hak gunanya terambil sedikit baru terasa nikmat. Nah jadi padahal yang namanya diri kita ini Allah ciptakan untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Allah akhraja min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakum sam'a wal absar wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah dalam Al-Quran, Allah menciptakan manusia dari perut ibu kita masing-masing itu keluar itu pada kondisi yang la ta'lamuna syai'an, kata Allah, pada kondisi yang tidak tahu apa-apa. Tidak ada bayi yang kemudian bisa berkata-kata bahkan diskusi, nggak pernah ada. Bayi lahirnya apa? Dia dengan insting yang Allah berikan, kemudian yang Allah anugerahkan sunatul itu apa? Yang dia cari apa? Ya mencari ASI dan sebagainya. Tidak bisa membuat apa-apa. Allah berikan secara bertahap kepada manusia, wajalahu sama wal absar wal afida.
Allah berikan pada manusia pendengaran, penglihatan dan hati. Jadi yang namanya pendengaran, penglihatan dan hati itu milik Allah, dan Allah berikan kepada kita, digunakan untuk apa? Untuk syukur kepada Allah. Jadi kalau kita bicara masalah syukur, yang namanya syukur itu kan adalah bagaimana kita melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kalau kita syukur kepada Allah, ya kita sekarang kita diamanahi barangkali mungkin kendaraan. Kalau kita bersyukur, maka kita akan gunakan kendaraan itu untuk apa? Untuk hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita hari ini mendapatkan amanah telinga, mata dan hati. Ya, bagaimana kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, jadi yang namanya iqra, membaca itu yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika ayat pertama datang, itu adalah bagaimana Rasul diminta untuk membaca. Ya. Masa kita menjadi orang yang bodoh diam-diam aja melihat bagaimana fenomena alam yang ada hari ini. Kemarin aja kita ada gempa ya, orang sudah begini mega terus kan. Udah kebetulan saya lagi ketika itu pas pagi itu ada di Gigir Kalong dan di lantai 2, lantai 3 karena kebetulan rumahnya agak ke atas begitu, lagi rapat ada gempa begini, masuk orang berpikir ini gempa kelihatan katanya di Bandung Selatan gitu ya, baru ya dia bilang, oh ini ada apa nih. Nah dengan gempa seperti itu aja kita sudah kelimpungan gitu ya. Padahal dalam Al-Quran, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Nanti orang tuh begitu kaget, ini ada apa nih? Baru goncang seperti itu udah kaget. Kalau terjadi yang namanya kiamat, idza zulzilatil, ketika digoncangkan bumi ini segoncang-goncangnya, ini belum segoncang-goncangnya, baru digoncangkan sedikit aja udah kelabaran. Nah ternyata kalau kita baca, kalau kita iqra dengan apa yang terjadi kemarin, itu sudah merasa kita tuh nggak ada apa-apa. Kita hari ini merasa dengan jabatan yang kita miliki, merasa kita tuh wah udah segalanya aja lah gitu. Padahal yang kita miliki nggak sebenarnya. Kadang ada orang-orang yang kemudian tidak iman kepada Allah, padahal hartanya yang dimiliki tidak seberapa. Kalau kita hitung-hitung yang namanya harta 9 naga itu nggak seberapa sebetulnya. Bandingkan dengan hartanya Nabi Sulaiman, nggak ada apa-apanya. Allah berikan juga kisah kepada kita untuk kita iqra, yaitu kisah apa? Kisah Qarun. Qarun itu kalau bapak dan ibu baca kisahnya, itu yang namanya kunci lemarinya aja nggak bisa 6 orang angkut kunci itu, kunci lemari hartanya aja. Jadi nggak usah lihat hartanya, kunci 60 udah berat. Jadi saking banyaknya, bahkan hari ini orang kalau nyari sebenarnya menekan harta karun sendiri, ya karena apa? Mungkin harta karun menyebar di seluruh dunia, gitu, ya. Tetapi karena dia tidak taat, tidak patuh kepada Allah, Allah tenggelamkan dengan harta-hartanya. Ya. Hanya kan bedanya kan kalau umat-umat Nabi terdahulu ketika berbuat zalim dihancurkan. Ya. Kalau umat-umat Nabi, kata Allah tidak akan kemudian dihancurkan seperti itu, tapi diberikan peringatan dan peringatan. Dan peringatan yang diberikan kepada kita bukan sedikit, sudah banyak peringatan yang diberikan. Contoh peringatan tsunami Aceh itu kan peringatan kepada kita. Bagaimana yang namanya air yang bisa kita kasih di gelas seperti ini, yang tidak ada apa-apanya, misalnya kita bisa minum, tiba-tiba menjadi menenggelamkan manusia dan menghancurkan bangunan yang ada. Sepanjang yang saya tahu, kalau saya membuat desain arsitektur gitu ya, dengan sistem struktur yang hari ini canggih gitu ya, menggunakan sistem tiang panjang dan sebagainya, rasanya itu kuat untuk menahan sekian ton beban gitu ya. Tetapi dengan sekali sapu saja ya, dengan sapuan angin yang Allah berikan berupa topan badai, itu nggak ada apa-apanya gitu, ya. Jadi padahal hitungan kita itu bahkan hari ini itu koefisien gempa yang kita pakai itu 8 yang kita pakai ya. Jadi kalau gempa itu sekarang kan gempa 11 skala Richter gitu. Jadi kita sudah hitung, bahkan di Jepang itu ada teknologi yang digunakan semacam teknologi subbreaker pada mobil. Mobil kan kalau kita naik mobil itu kan ada goncangan itu kan biasanya karena ada subbreakernya. Kebayang kalau mobil tidak ada subbreakernya menggurudukan. Tapi diberikan subbreaker, jadi ketika masuk lubang tuh biasa aja lah tenang. Nah di Jepang sudah mulai membuat bangunan yang menggunakan fondasi menggunakan semacam subbreaker. Jadi kalau ada goncangan tuh tenang. Kalau kita lihat di lembur-lembur, saya dengan membawa mahasiswa ke Kampung Naga. Kampung Naga itu teknologinya tuh tinggi itu,
ya. Jadi dia sudah membuat teknologi yang sama dengan dibuat di Jepang dengan teknologi yang dibuat di daerah di Kampung Naga, yaitu memisahkan antara fondasi dengan tiang. Jadi kan ada memang umpak ya, kalau ada umpak. Ini umpak, ini kemudian tiangnya itu dipisahkan. Kalau gempa masing-masing itu tidak berpengaruh. Teknologi itu dipergunakan dengan teknologi untuk bangunan nanti. Nah jadi itu kita baca semuanya. Nah, jadi sebetulnya apa? Orang-orang yang beriman itu mereka yang bisa membaca itu semua. Ya. Termasuk kalau kita sekarang berangkat nih, kemarin kasus terjadi kemacetan yang luar biasa. Bukan pabriknya ditutup, masa jadi namanya libur panjang gitu ya, dari mulai Jumat, Sabtu, Minggu, Senin itu kan yang libur panjang kan, sampai orang motor saja tidak bisa bergerak. Daerah puncak itu katanya, gitu, saya di berita aja. Apa gitu nggak kita baca sebagai satu ayat yang Allah berikan kepada kita? Kita bisa baca. Bagaimana orang kemudian ya, berapa ratus juta rupiah itu mana tuh ya, sampai ya siap-siap untuk berangkat. Dan saya juga kalau berangkat keluar tuh saya berpikir bagaimana supaya tidak lepas bahwa apa yang kita kerjakan adalah sirufil membaca alam yang Allah berikan di sekitar kita ya. Kenapa? Perintah baca itu bukan hanya perintah ketika kita sedang berjalan ya. Inna fi khalqis samawati wal ikhtilafil laili wan nahari la ayatin alladzina yaquluna qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna. Pada situasi yang duduk, berdiri, berbaring, itu semua kita baca ya. Apa kalau kita lagi berbaring kita nggak bisa baca? Kita baca semua ya. Karena saya di sini lagi sakit di rumah, dia lagi berbaring ya. Allah berikan kepada kita ikro ya. Walaupun kita berbaring kita sholat ya. Apakah ketika kita sedang sakit tidak sholat? Ya tetap sholat. Makanya Allah berikan melalui Nabi Muhammad SAW contoh-contoh ya, bagaimana kalau orang lagi sholat, lagi sakit sholat seperti apa. Bahkan kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, kalau kita berangkat untuk umroh atau haji ya, bayangkan kalau kita wajib untuk mencium Hajar Aswad, luar biasa ya. Sekarang aja namanya apa? Yang namanya orang-orang yang menjadi joki itu kan suka ada ya joki yang dekat itu kan, haji manggil-manggil ya supaya apa? Membawa salam itu bisa mencium Hajar Aswad. Itu bayangkan lumayan juga itu 100 real katanya ya. Bayangkan kalau itu adalah kewajiban ya, itu Muhammad. Tapi ternyata Rasulullah SAW ketika ada di Mekah, ketika melaksanakan umroh itu, sekali-sekali Rasulullah mencium Hajar Aswad. Tapi sekali-sekali beliau kemudian hanya mengangkatkan tangan ya, ketika itu. Padahal harita begitu padat tuh kan enggak ya, enggak padat kan. Dan pada saat dia Rasul, kenapa engkau hanya mengabaikan tangan? Kata Rasul, nanti ya orang tidak bisa kemudian mencium Hajar Aswad semudah hari ini gitu. Nah jadi itu sudah digambarkan oleh Allah SWT melalui Nabi. Makanya dicontohkan seperti itu ya. Minum zam-zam itu di sana tuh boleh berdiri menghadap Ka'bah gitu. Pada kondisi memang kondisinya sudah tidak mungkin. Bayangkan kalau kita sedang tawaf gitu, waduh boleh orang duduk lah handap pula keinjek nanti gitu ya. Tapi ternyata itu adalah menjadikan contoh untuk kita semua. Nah, jadi sebetulnya itulah perjalanan. Nah Nabi Muhammad SAW ini ketika mudanya saja itu sudah digelari al-amin oleh masyarakat di Mekah ya. Apa al-amin? Ya itu bisa dipercaya. Jadi ini penting untuk kita, walaupun sebetulnya ketika Muhammad mendapatkan gelar al-amin tidak serta-merta ketika mendapatkan wahyu dengan mudahnya menyampaikan kebenaran kepada masyarakat Mekah ya. Masih ingat barangkali mungkin kisah ketika beberapa kabilah ya, merenovasi Ka'bah ya. Mungkin masih ingat kisahnya ya. Jadi ketika itu Ka'bah itu direnovasi, kemudian si batu ini dipindahkan kan. Ketika selesai renovasi, maka kemudian batu itu akan dipindahkan ke tempatnya lagi. Nah mereka kemudian silang pendapat nih ketika itu siapa yang akan memindahkan batu ini ya. Kabilah A, saya. Kabilah B nanti dulu, saya juga punya hak dong. Kabilah yang berikutnya juga nyampaikan bahwa saya juga punya hak untuk memindahkan batu itu. Semua berselisih paham tentang batu itu bagaimana memindahkannya. Tapi ternyata dari semua kabilah yang ada, mereka berpikir sama. Kita mau kamu Muhammad aja gitu, ya.
Mereka berpikir sama, kalau gitu mah kita minta Muhammad aja untuk datang ke sini. Ya. Kenapa mereka merasa percaya trust kepada Muhammad? Sehingga ketika itu kemudian mereka memanggil, ya, memanggil Muhammad, Muhammad sini. Ya. Ada apa? Kami ini sedang kesulitan nih memindahkan batu. Siapa yang bertugas memindahkan batu ini? Dan kami percaya bahwa Allah yang akan mengaturnya dengan baik. Iya, kumaha caranya? Nah, ini apa? Rasulullah minta, coba ada itu enggak? Kain lebar dan dibentangkan oleh Muhammad. Ketika itu kemudian Muhammad membawa batunya disimpan di tengah-tengah, di tengah-tengah kain itu, kemudian masing-masing kabilah pegang bagian ujung-ujungnya, angkat sama-sama, diangkat sama-sama sampai mendekati tempat disimpannya Hajar Aswad. Setelah itu Muhammad mengangkat ke tempat Hajar Aswad. Itu saking mereka percaya kepada Muhammad. Tetapi apa yang terjadi? Kita bisa baca dalam kisah bagaimana ketika Muhammad mendapatkan wahyu di Gua Hiro, kemudian mulai menyampaikan kebenaran kepada masyarakat Mekah, maka gelar yang ada ketika itu Al-Amin berubah menjadi Al-Majnun. Bayangkan, orang yang selama ini dikenal sebagai Al-Amin disebut sebagai orang gila, Al-Majnun. Ya. Kenapa? Karena menyampaikan kebenaran. Jadi nggak usah aneh kalau hari ini itu menyampaikan kebenaran itu menjadi aneh. Jadi hari ini mah yang namanya kesalahan itu ataupun keburukan itu bisa ditutupi dengan segala macam cara. Sudah jelas itu dikirim ke rekening eta, keluar nama eta, kegewe saya mas tidak seperti itu gitu. Itu sudah jelas tuh, sudah kelihatan jejak-jejak digital sudah kelihatan. Tapi tetap aja namanya orang itu begitu, tidak merasa malu gitu. Ya. Nah, Nabi Muhammad itu ketika menjadi nabi, sebelumnya disebut Al-Amin, ketika menyampaikan nas-nas Allah, maka serta-merta mereka kemudian menolaknya. Bahkan ketika Muhammad itu mengumpulkan masyarakat Mekah, kemudian Nabi Muhammad juga begini, apakah kalian percaya kalau aku sampaikan bahwa di bukit sebelah sana itu ada pasukan yang akan menyerang kita? Mereka bilang, kami percaya dengan apa yang kau sampaikan. Kenapa? Kamu kok tidak pernah membohong, ya? Tidak membohong, ya? Oh, kalau begitu Muhammad menyampaikan bahwa aku adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ketika kemudian nas itu sampai, mereka serta-merta menyampaikan bahwa ini orang ini sudah mulai gila, ya. Kenapa? Ketika itu Muhammad ingin merubah sistem kenegaraan yang ada menjadi sistem Islam. Nah, itulah yang mulai kemudian caci maki dan sebagainya. Dari mulai di Mekah, kemudian pindah ke Taif pun begitu seperti itu. Ya. Dan kalau kita saksikan kepercayaan orang-orang Mekah pada Muhammad itu tidak berakhir. Coba kita lihat dalam sejarah. Bagaimana ketika Rasulullah akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Ketika itu Rasul bilang kepada Ali yang akan menggantikan di tempat tidurnya itu, Ali, nanti kalau aku pergi, aku titipkan beberapa barang-barang barang orang-orang Mekah yang dititipkan kepada ya. Walaupun menjadi musuh, tetapi nitip barang maka Muhammad gitu. Ya. Bayangkan, kalau kita nitip barang kira-kira kepada siapa? Pasti pada orang yang kita percaya. Baru beda angkat itu nitipkan kunci ke Pak Ahmad di sana gitu kan, atau ke Pak Agus nitip. Pasti dia akan nitipkan kepada apa? Kepada orang yang kita percaya. Nggak mungkin orang nitipkan kepada yang tidak dipercaya. Orang selewat, Pak tadi sudah, ayo nitip kunci, Bapak sah, buka sah kan nggak mungkin. Ya. Orang-orang Mekah itu menitipkan hatinya kepada Muhammad. Sehingga apa? Itu sudah jelas bahwa mereka itu percaya pada Muhammad. Walaupun mereka memusuhi Muhammad, tapi mereka percaya pada Muhammad. Ya. Nah, jadi itu yang kemudian menjadikan apa? Menjadikan Muhammad digelari Al-Amin. Tapi ketika Muhammad kemudian mendapatkan wahyu dan menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy, maka setelah mereka kemudian mencaci maki Muhammad. Nah, sejak Muhammad mendapatkan wahyu, ya itulah mulai sunnah. Termasuk sunnah ketika Rasulullah berangkat dari Mekah ke Madinah. Jadi Allah letakkan sebenarnya ada kisah tentang pertama ketika Isra Mi'raj. Itu Isra Mi'raj itu dilaksanakan dalam semalam ya, dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian Sidratul Muntaha itu dalam semalam. Ya. Bayangkan perjalanan yang sekian jauh itu hanya semalam. Hari ini ya rasanya kok. Ya mungkin kita pakai
pinjam pesawat jet lah ya, supaya itu ya. Itu pun juga tidak akan mengejar waktu seperti itu. Itu semalam itu bisa melaksanakan. Bahkan ketika Muhammad pagi-pagi mengumpulkan masyarakat Mekah, dia menceritakan bahwa tadi malam dia berangkat ke Masjid Al-Aqsa kemudian Sidratul Muntaha, orang nggak percaya. Bahkan ketika itu kan mereka mah tahu Muhammad paling jauh gitu kemana-mana jalannya, sehingga mereka ingin uji ini benar nggak nih kata-kata Muhammad itu. Sehingga ketika itu Muhammad itu pun dikumpulkan, dipanggil kemudian dikumpulkan dengan orang-orang yang pernah berangkat ke Masjid Al-Aqsa. Bayangkan kalau kita hari ini, saya bilang saya sudah pernah ke Amsterdam gitu. Akhirnya saya kumpul sama orang-orang yang pernah ke sana. Saya ditanya, habis ini kalau saya tidak pernah, pasti saya tidak bisa jawab kan? Ya. Ini sampai ketika itu ditanya oleh orang-orang yang pernah berangkat ke Aqsa, ditanya berapa tiang yang ada, sampai Rasulullah bisa menyampaikan tiang-tiang dan detail tiang-tiangnya. Ya, kebayang ya? Berarti ini benar gitu, nggak main-main. Ya. Ya, jadi betul-betul yang namanya Muhammad itu pernah datang ke Aqsa karena tapi tahu ruangnya seperti ini, tiang seperti ini, lapangan seperti ini, segala macam. Benar berangkat. Tapi mereka dalam hati pikir, makanya sih dalam semalam berangkat ke Masjid Al-Aqsa ya. Rasanya kok nggak mungkin gitu teknologi ketika itu. Sama dengan ketika kita dulu zaman awal-awal saya mulai selesai kuliah, mulai bekerja tahun 90 mulai kerja dan sebagainya itu asa aneh ada telepon gitu ya. Telepon genggam itu kan dulu mah pertama kali telepon itu teman saya yang memang dia keponakannya menteri bawa telepon itu bilang mobil teh sagung aki mobil gitu ya, namanya Denkol itu kan. Itu pun waduh luar biasa ya namanya seperti itu. Tapi hari ini ya, dulu saya masih ingat ketika kakek saya bilang ini kan senang kema batu apa yang namanya apa senang besi itu biasa bisa mengapung gas air. Nah nggak percaya ya. Masa ada besi bisa mengapung gas air. Dengan teknologi itu semua bisa terjadi. Bahkan hari ini ya, orang daripada silaturahim jauh-jauh video call ya, perlu di kabut ramai kan video call menakan itu dan video call ketinggalan ya. Itu teknologi itu ya. Itu baru teknologi yang dijangkau oleh akal manusia terbatas ya. Padahal teknologi awal itu sudah tidak ada terukur. Makanya nggak usah heran kalau kemudian nanti manusia itu bisa hidup kembali nggak sih, bisa dilahirkan kembali nggak bisa kembali. Itu mah kita nggak akan kepikir. Tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala semua bisa terjadi. Bahkan yang hari ini aja bisa terjadi. Apa yang namanya orang bikin cloning aja bisa bikin cloning. Ya. Nah jadi kembali kepada kisah tadi, ya, orang tidak percaya ketika Muhammad menceritakan tentang perjalanan Isra Mi'raj, tidak percaya. Kemudian mereka sampai kemudian, nah ini mungkin gila ini. Ya. Dan orang ketika itu percaya kan, nggak mungkin itu berangkat semalam sampai ke Masjid Al-Aqsa, apalagi sampai Sidratul Muntaha yang katanya lain ke 7. Nah orang sudah mulai, nah mereka tinggal terakhir nih, orang terakhir yang mereka tuju adalah Abu Bakar. Namun Abu Bakar lain percaya, berarti benar ya. Di bawah kamu, mereka datang Abu Bakar, ya Abu Bakar, sambil mereka sedikit meleceh lagi. Iya Muhammad saya ngadongin ngelantur pergi ke Masjid Al-Aqsa semalam tadi. Engkau percaya enggak? Abu Bakar bilang bahwa saya percaya dengan apa yang dikatakan Muhammad. Coba tuh. Bayangkan membenarkan sesuatu yang utopis ya. Itu kan butuh apa yang namanya keyakinan yang luar biasa. Tapi karena yang namanya Abu Bakar itu yakin bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dia sampaikan bahwa sedang tak benar apa yang dikatakan Muhammad itu adalah benar. Itu kisah dari Isra Mi'raj. Nah lain lagi ketika kisah yang Allah bentangkan kepada kita, yaitu ketika kisah Muhammad berangkat ke Madinah, ke Yasrib dulu gitu. Dari Mekah ke Madinah. Nah tidak menggunakan hal yang sama, yang pada begini. Akhirnya tuh susah-susah ya namanya mesti jalan kaki dari Mekah ke Madinah, panggil dia itu buruk tuh pakai aplikasi Gorok gitu. Ada Gojek ada panggil supaya datang lagi buruknya pergi ke Madinah kan terjadi sih. Tapi ternyata ketika itu kemudian Allah bentangkan kepada kita sunnah.
bagaimana Nabi Muhammad merencanakan dengan matang perpindahan dari Mekah ke Madinah. Bayangkan perencanaan yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyiapkan beberapa orang-orang yang dipersiapkan untuk mereka bisa berangkat ke Yasrib, ke Madinah. Ada 4 orang itu disiapkan. Ada yang dia tahu tentang masalah kalau sekarang intelijen lah ya, intelijen. Kemudian ada lagi yang kemudian mengirimkan makanan. Yang ketiga yang menghapus jejak. Yang keempat adalah yang kemudian menjadi pemandu jalan. Ya. Kenapa butuh ini? Butuh pemandu jalan. Kenapa yang akan ditempuh bukan jalan biasa? Ya. Kalau saya berangkat dari rumah di sini mau ke kantor pakai jalan terusan jalan logam masuk jalan Ciparai, itu jalan biasa itu. Supaya tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy, Muhammad melaksanakan jalan yang tidak biasa. Jadi kalau dari Mekah ke Madinah ke Yasrib itu ke arah utara di peta, kalau di peta itu. Tapi kalau kita lihat dari peta yang perjalanan hijrah Muhammad itu ke selatan dulu, itu ke Gua Thur. Jadi sebelum berangkat ke Madinah ke Gua Thur dulu, 3 hari di sana nginep, baru kemudian berangkat ke sana lewat jalan yang lain. Sehingga apa? Butuh pemandu jalan kan? Sehingga ketika itu Muhammad berasal 4 orang. Pertama adalah yang tugasan untuk Abdullah itu untuk mengetahui masalah intelijen. Berangkat tuh malam-malam tuh ketika berangkat dari Mekah itu, dari rumahnya itu, ternyata dalam waktu yang sama orang-orang kafir pun juga membuat perencanaan yang sama, perencanaan yang matang. Mereka juga berpikir nih, ini Muhammad rupanya kumaha carana sebelum hijrah bunuh gitu. Nggak tahu ya, ada orang-orang yang sudah patah ini mah ya Pak, sudah nggak bisa lagi diskusi mah caranya bunuh wae nama gitu ya, diskusi elek bunuh wae gitu. Nah itu tak kebiasaan kafir tak gitu tak ya, orang kafir itu begitu, mereka bunuh wae nama aja. Nah, mereka pikir kalau Muhammad dibunuh nih oleh satu kabilah, maka kabilah yang lain akan protes nanti ya. Nah sehingga apa? Sehingga ketika itu pemerintah berpikir gimana caranya supaya ini tidak saling mengklaim ya, tidak saling klaim. Sehingga mereka menugaskan beberapa pemuda ya, dari beberapa kabilah ya. Enak tentu. Sengaja itu menugaskan beberapa pemuda dari beberapa kabilah supaya apa? Kalau nanti Muhammad terbunuh, mereka bisa saling ini kabilah lagi ayah ya. Jadi berkumpullah semuanya. Jadi ya kan kalau berkumpul lebih kuat sepertinya gitu ya. Berkumpul lebih kuat sehingga apa? Sehingga mereka berusaha dengan berbagai cara mengumpulkan semua pemuda dan berkumpul mengelilingi rumah Nabi ketika itu. Bayangkan ketika itu rumah Nabi dikelilingi orang-orang yang akan membunuhnya. Asal nggak mungkin ada jalan bisa kemudian melalui para penjaga itu. Nah itulah kemudian memberikan pertolongan kepada Muhammad. Ya. Jadi kuncinya 3 ya mas betul. Ya. Kalau kita hidup itu kuncinya 3. Pertama ikhtiar, kedua doa, ketiga tawakal, itu aja ya. Jadi kita mesti ikhtiar mesti maksimal nih. Jadi kita mau pergi aku mau entah ini nggak. Nabi Muhammad aja ketika mau hijrah dari Mekah ke Madinah ikhtiar dulu, membuat perencanaan yang matang ya. Nah ketika sudah buat perencanaan ternyata kemudian ini ternyata jaga akhirnya Pak Allah berikan mujizat kepada Nabi ketika itu, ketika keluar dari rumahnya kemudian membaca salah satu ayat dalam surat Yasin kan. Akhirnya dipakai pasir, akhirnya masuk keluar dari rumahnya tanpa diketahui oleh orang-orang yang sedang berkeliling di sekitar rumah. Itu mujizat yang memberikan kepada Nabi ketika itu. Tetapi ikhtiarlah ya. Berangkatlah Muhammad ketika itu sampai ke Gua Thur. Dan ketika berangkat itu ke Gua Thur itu kemudian ada petugas yang kemudian menghilangkan jejak dengan menggembala kambing di area perjalanan sehingga tidak terlihat tuh ya. Tidak terlihat sampai kemudian ke Gua Thur. Dan di Gua Thur itu selama 3 hari disuplai makanan oleh anaknya Abu Bakar ya ketika itu sedang hamil ya. Sehingga kalau yang namanya hamil itu kan perutnya besar ya. Sehingga kalau dia bawa barang itu orang tidak curiga oh udah lagi hamil, padahal bawa makanan itu dimasukin ke dalam abayanya itu dimasukin ya. Itu kan perencanaan yang baik ya. Muhammad saja yang notabene sebagai nabi ya,
ya. Ketika mau hijrah itu buat pacaran yang baik, ikhtiar yang maksimal. Nah kita yang nggak ada apa-apanya, Nabi juga bukan gitu kan. Masa kita tidak bisa membuat perencanaan yang seperti itu ya. Jadi yang namanya perencanaan itu masih kita laksanakan, ikhtiar itu bisa kita kerjakan. Nah kalau setelah kita ikhtiar doa, ya kita tinggal tawakal ya. Rasul pun juga begitu, tawakal kepada Allah. Apakah setelah sampai di Gua Sur selamat? Tidak, ternyata kan berharap 3 malam itu kan sudah cukup lah tinggal di sana, sehingga orang Mekah mikir udah jauh lah Muhammad ya. Betul kan? Kalau 3 malam maksudnya udah jauh, nggak mungkin udah dekat. Pasti mereka tidak membayangkan bahwa yang namanya Muhammad itu masih di sekitaran Mekah ya. Kan Gua Sur itu kan nggak jauh dari Mekah, masih sekitar Mekah. Tapi yang menjadi namanya orang-orang Mekah jangan ragu, jangan ragu, memang dia seorang pembaca jejak yang baik gitu ya. Ternyata mereka bisa mendapati Gua Sur itu, sampai mereka itu sudah pernah berkumpul di sekitar Gua Sur. Kalau mereka kemudian tunduk aja ke bawah, kelihatan tuh Muhammad sama Abu Bakar ada di sana ya. Tapi ketika kemudian mereka sampai sana dengan izin Allah, apa? Mereka itu penglihatannya dengan apa? Dengan pernah kisahkan di mulut rumahnya itu kan ada merpati, ada segala macam itu kan, sehingga nggak mungkin orang masuk ke sana sampai merusak yang namanya sarang laba-laba kan gitu kan ya. Itu kan izin Allah. Itu adalah tawakal yang sudah maksimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau sudah tawakal, sudah berserah kepada Allah, ya sudah ya. Kan tawakal kan yang kita minta pada Allah, bukan minta siapa yang kita mau. Nah salahnya kita begini, kalau kita doa tuh, kalau saya pengennya aku macaran pernah gitu ya. Ini yang kadang-kadang metode ataupun metodologi doanya tidak tepat. Yang kita minta pada Allah, ya Allah, kalau ini baik untukku, mudahkan untukku ya Allah ya. Kalau ini enggak baik, berikan yang lebih daripada itu kepadaku ya. Ini yang metode doanya yang kadang-kadang kita lupa. Nah, orang makan kadang-kadang emosi kita yang jalankan. Ya macaran lama harus dapat ini ya. Minta jodoh ya Allah, minta jodoh itu yang si A-nya gitu ya. Nggak mungkin begitu ya. Namanya kita doa kepada Allah ya. Atau minta istikharah, ada 2 ya Allah, satu pengen si A sama si B ini. Tapi kecenderungan kita kepada si A dan kebayang A itu terus ya. Kenapa? Salah cara kemudian istikharah. Istikharah itu apa? Kita menentukan sesuatu, ya Allah, kalau ini baik untukku, ya Allah, mudahkan jalanku ke arah itu. Itu istikharah itu ya. Ini kita nih ya. Pergi nggak ada usaha bengkel gitu ya. Dari awal sudah bertanya, ya Allah sedang bikin usaha ya Allah, kalau ini baik untukku, ya Allah mudahkan urusan untuk ya. Itu mohon kepada Allah seperti itu ya. Adapun kemudian ada apa hal yang kita hadapi segala macam, itu malu berat gitu. Namanya usaha itu naik turun, itu malu berat ya. Yang namanya kadang-kadang saya aja menjalankan usaha dari tahun 95 gitu sampai hari ini tuh, itu tuh nggak lempeng-lempeng aja ya. Kadang-kadang jatuh, kadang-kadang kapalnya di COVID kemarin 2 tahun itu tidak ada kerjaan kan, itu kan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Tapi kita yakin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan berikan beban luar kemampuan yang kita miliki. Hanya seringkali kita salah dalam menerima beban itu sendiri. Nah, kenapa ada orang gila ya, yang ODGJ, kenapa? Karena salah dia menerima beban ya. Seseorang nih kalau kita angkat barbel, kalau memang kita sudah proporsional cara berdiri kita dan kita mampu angkat, keangkat itu ya. Kita hari ini seringkali ya persiapannya kurang, meminta lebih gitu. Nah, kita perhatikan satu aja di sirkus-sirkus Bapak Ibu ya, sirkus tuh sampai kita heran, masa sampai ada orang bisa sampai melonting ke atas jatuh selamat gitu kan. Orang pengen nyobaan besok lusa gitu langsung nggak bisa, itu butuh latihan ya. Jadi kalau orang bisa seperti itu ya namanya cenderung aja kan ya. Yang latihan silat itu kan walaupun itu karena film gitu ya, tapi itu ada latihan kan seperti itu. Nah yang namanya pendekatan diri kita kepada Allah juga latihan. Kita butuh zikir yang banyak, zikrun katsir. Makanya yang disebut sebagai orang-orang yang menjadikan Muhammad sebagai contoh itu orang-orang yang mengisi setiap waktu dengan zikir dengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita jarang zikir mah ya kedekatan kepada Allah juga kurang gitu ya. Kena sedikit ujian langsung ya. Kenapa? Karena kita tidak pernah dilatih zikir kita ya. Pernah kita barangkali mungkin sambil nyapu zikir gitu ya. Kan zikir itu kan ingat kepada Allah ya. Aduh nyapu alhamdulillahnya ya.
kaki bisa berjalan, bisa melangkah, tangan bisa diayunkan, masih bisa bernafas. Hari ini Bapak Ibu ada tagihan oksigen nggak ke rumah? Apa yang kita pakai selama ini? Tidak ada tagihan. Jo berunjung ke Paganari ya tagihan oksigen, Paganari cina sambatan oksigen kamari saminggu ya ayat 3 juta bayar, nggak ada. Allah berikan free kepada kita semua, karena kita kemudian bersyukur pada Allah dengan apa yang Allah berikan pada kita. Rasanya kita masih jarang ya kita bersyukur dengan itu, sehingga oksigen yang kita pakai untuk saya enak lah. Padahal oksigen itu mahal. Saya masih ingat ketika ayah saya sakit dulu itu cari oksigen itu sampai susah, sampai saya harus ke Dayakolot kaganggang kata pengisian gas oksigen. Harganya juga 50.000, tabung kecil 1 liter. Yang selama ini gratis, tapi hari itu bayarnya jadi mahal gitu. Nah jadi Rasulullah SAW ketika berangkat dari Mekah itu merencanakan yang sangat matang, ya. Sehingga sampai kepada kenapa itu kemudian dikisahkan dalam Al-Quran kepada kita semua dalam kisah-kisah yang ada, kenapa dikisahkan agar apa? Jadi pelajaran bagi kita bahwa yang namanya perencanaan itu mesti kita lakukan, ya. Kalau sudah kita merencanakan kemudian hasilnya bisa sampai kita dapat, itu yang terbaik. Saya masih ingat dulu ketika saya dapat kesempatan pekerjaan, saya diundang oleh kepala cabang salah satu bank lah, ya. Jadi Jalan Asia Afrika, saya naik lantai 3. Nanti lantai 3 ketemu sama beliau, kemudian beliau menggalikan kaca yang jendela, ya. Dia coba pamit sampai keluar, ya. Itu tukang beca di luarnya kurang ke gawe, itu mah bisa sare di luar dia nikmati gitu, ya. Kemudian dia bilang gini, Pak, ini ada kerjaan, itu bulannya ketika itu sudah mendekati akhir tahun, di bulan September Oktober lah gitu. Ada pekerjaan, siap kerjakan Pak ya? Oh siap, saya siap kerjakan. Nah setelah itu kemudian saya naik lantai 4, di sana ada musola. Saya sholatnya, ya Allah, saya nggak tahu ini tuh kerjaan yang baik atau enggak buat saya gitu. Ya, saya minta, ya Allah, kalau ini baik buat saya, mudahkan buat saya. Kalau enggak, jangan berikan pada saya gitu. Berikan yang lain lebih baik daripada itu. Tambah kontan dan doa itu diijabah ke Allah. Besok kena pagi-pagi saya ditelepon, Pak Ahmad cenah wayana teh janten proyeknya cenah diambil sama orang pusat dari Jakarta. Berarti terjawab doa. Kalau kita tujuannya ingin dapat proyek, mungkin kita langsung jadi kecewa. Tapi kalau tujuannya kita dapat yang baik, nggak ada kecewa itu. Tenang woy. Sampai si kepala cabangnya minta, aduh Pak, saya minta maaf. Nabat minta maaf ke saya Pak. Dan saya masuk sudah doa dari kemarin juga, ya. Doa Pak, saya doa kalau ini baik buat saya, mudahkan buat saya. Kalau enggak, jangan diberikan kepada saya. Itu doa saya, ya. Jadi kalau saya sudah doa, kenapa masih kecewa? Ya. Kecewa itu apa? Kalau kita berharap itu dapat oleh kita, tidak dapat, tak kecewa. Tapi kalau kita mintanya ya Allah yang terbaik, kenapa masih kecewa? Emang bukan bagian kita. Ya. Daulah ikhtiar sudah ikhtiar, sudah maksimal. Kalau ikhtiar kita kemudian orang kemudian buat lecik-lecikan, urusan dia dengan Allah, bukan urusan dengan kita, ya. Nah jadi ribut-ribut ini kan urusan dengan Allah. Nah Allah masih punya cara sendiri untuk membuat satu perencanaan. Manusia punya rencana, Allah punya rencana, dan rencana Allah rencana yang terbaik. Wallahu khairul makirin. Kita masih percaya itu, ya. Nah, jadi kita menghadapi hidup tuh ya kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika berangkat dari Mekah ke Taif. Kan di Mekah itu kan ketika itu kan diintimidasi betul ya, di Mekah diintimidasi ketika dakwah itu mikir berangkat Taif lah sudah Taif berlanjut masyarakat lah gitu ya. Berangkat ke Taif itu beda jauh 11-12 yang di Mekah ya. Dilempari di sana segala macam sampai Rasulullah itu tanggal giginya itu ya. Tapi apakah setelah itu berhenti Rasulullah? Udahlah tak gimana, udah 2 kali dakwah gimana, harus berhenti kan enggak, terus ya dakwah. Kenapa tugasnya ada balik wali walau ayat, sampaikan ilmu walaupun satu ayat. Tugas kita itu satu. Nah kalau itu sudah kita laksanakan, kalau kita sudah ini, ya sudah kita serahkan semuanya kepada Allah. Nah ini yang jadi sekali lagi 3 kunci yang Rasul berikan kepada kita tadi, kita pegang teguh. Ikhtiar yang maksimal, doa sepenuhnya kepada Allah, dan tawakal kepada Allah. Tapi pegang oleh kita 3 itu. Saya kemarin di rapat juga saya sampaikan kepada teman yang ada di Jakarta, Pak, apa tipsnya Pak ya untuk menghadapi proyek? Nah, saya 3 W kerja
saya pegang itu. Saya mah ikhtiar dulu maksimal doa, yang ketiga tawakal. Bukan tujuannya menang, bukan. Kita bukan tujuan menang itu, ya. Tujuan kita apa? Ikhtiar maksimal. Ya. Dan menang kalah itu relatif. Ada orang menang dengan cara kecurangan, ya. Ada menang karena memprestasi, itu mah. Ya maka itu kita jalankan. Tapi ini apa? Kita mengikhtiar maksimal aja. Kalau sudah maksimal ikhtiar ya sudah. Ya. Kita tidak akan kecewa. Ya. Kalau sudah tawakal itu apa? Bersandar pada Allah. Dan ada salah seorang sahabat Nabi datang mendekati Nabi. Cek Nabi itu sana. Ente bawa onta, bawa aja. Sekalian acan. Karena ada Allah ya. Kata Nabi teh, talian aja. Ikat dulu tuh, ya. Karena apa? Itu ikhtiar. Kita bawa motor ke masjid, ya. Motor dikunci ganda segala macam. Hilang, sudah ikhtiar itu. Ya. Simpan motor di depan, kunci gantung, jadi kunci segala macam. Hilang, itu mati ikhtiar maksimal itu. Ya. Jadi semua ikhtiar dulu. Nah jadi sekali lagi kisah-kisah yang memberikan kepada kita dalam Al-Quran dan juga kisah-kisah yang dibentangkan dalam Sunnah telah merupakan satu perjalanan-perjalanan yang menjadi contoh bagi kita semua. Dan Nabi Muhammad ya kalau lahirnya mah ya tadi sudah sampaikan yang namanya sunnah sejak Rasul menjadi Nabi kan, menjadi Nabi sampai Rasul wafat itu adalah perjalanan Sunnah. Nah mudah kita bisa mengambil makna-makna daripada perjalanan itu. Karena apa? Karena tidak semata-mata Allah bentangkan ayat dalam Al-Quran, kenapa sebagai satu pelajaran bagi kita semua. Semakin kita baca, semakin kita bisa mendalami apa yang dimaksud dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran pada kita. Itu barangkali mungkin waktu yang saya manfaatkan untuk mengisi. Ya, mohon maaf apabila barangkali mungkin merasa apa ayatnya merasa sedikit. Ya masa juga belajar, jadi saya mau belajar juga ya kita menyampaikan apa yang saya bisa sampaikan dan ada manfaatnya. Paling tidak minimal 3 tips ya. 3 tips apa tadi yang pertama? Apa? Ikhtiar. Yang kedua apa? Doa. Yang ketiga tawakal. Sebelum acara kampung kita ajarkan. Ya. Barakallahu subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah nanya ya, Bapak cukup ya, para rintar lah. Kalau bertanya ke Ustaz aja. Yang Pak Nazarudin kalau nggak salah itu mencium paus gitu. Apa sampai harus seperti itu? Sementara saya lihat di kalau tidak salah di TikTok ya ada orang Kristen yang mengatakan aneh gitu ya. Kita aja yang orang Kristen nggak sampai segitunya. Kenapa yang agama lain itu, maksudnya mungkin Islam, kok sampai seperti itu? Padahal kan paus itu ya kita bisa tahu lah seperti apa gitu beliau. Saya juga agak bingung menjelaskan ke anak-anak harus gimana ya menjelaskannya. Mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan bagaimana cara saya menjelaskan ke anak-anak. Ya. Nabi Muhammad itu ketika setelah sampai di dikasih oleh Pak Gugi juga ya tentang ketika di Mekah kemudian mau perang itu ada perang apa ya Rasul kan pinjam pakaian kan, pinjam baju perang kan, ya masih ingat ya, pinjam baju kan ada orang malah sudah menguasai masa pinjam ambil aja, tapi Rasul tidak begitu kan, Rasul pinjam, saya pinjam dulu kan, saya pinjam dulu nanti saya kembalikan. Jadi yang namanya kita bermuamalah dengan orang-orang kafir itu harus sesuai contoh Nabi. Nabi bilang mereka bahkan Nabi ketika pinjam uang dikembalikan lagi itu, ya, bahkan ditambahin sama Nabi. Itu termasuk kalau ada seseorang anak orang tuanya masih kafir, gitu. Apa masih hormat? Harus hormat, ya. Harus hormat. Ya. Untuk mentang-mentang karena dia kafir, curi aja lah hartanya, nggak begitu. Ya. Tetapi hormat kita sebagai sesama manusia. Nggak lebih nggak kurang. Justru kalau kita tuh harus merasa bangga itu kalau kita ketemu orang yang berilmu, ya. Jadi tiba-tiba misalnya ada saya dari Saudi yang ilmunya luar biasa, ya. Nah itulah kita hormati itu. Ya. Kan nggak mungkin kita menghormati orang yang ODGJ dalam artian kita nanya ke mereka tentang orang pintar, kan nggak begitu kan. Ya. Hormati sewajarnya aja. Saya juga gak heran kok menjadi viral luar biasa kan, bahkan saya ada satu grup WA
grup WA alumni dari tempat saya dulu pesantren di Unpar, ya, pesantrennya di Unpar. Jadi itu grupnya kan sadar pitung, gue sadar kata-kata. Mereka tuh sampai punya tiket, mau pada tiket nggak mau ketemu ini. Saya kan mau dewa-dewa gitu, biasa-biasa aja kok gitu. Jadi kalau saya mau kembalikan lagi pada sejarah Nabi, makanya kenapa Nabi sebagai uswah, ya contoh kan jelas melakukan laku filosofi suatu rasanya. Jadi kalau kita mau bagaimana muamalah sama mereka, baca sejarah Nabi, ya. Baca kisah-kisah dan hari ini kan nggak susah, googling aja kisah Nabi mah, ya. Kisah Nabi segala macam sebagai pelajaran bagaimana. Saya kemarin ada sedikit, ya, oke, ya Pak. Ada servis dengan ke rumah, kemudian tiba-tiba dia barangnya ini saya mah percaya bayar, tiba-tiba barang itu markanya luar biasa 4 kali lipat dari barangnya saya. Ya sudahlah, ini jadi bagian daripada tawakalnya sudah diikhtiarkan gitu. Nah jadi kalau kembali ke tadi, kembalikan lagi cuma Nabi kumaha dulu kepada orang-orang kafir gitu. Apakah penghormatan seperti itu? Enggak. Kenapa kita mesti ya, udah jelas-jelasnya itu masalah gitu, ya. Kita luar biasa sampai ada orang yang datang bawa bayinya minta doa coba, kan udah nggak salah apa itu ya. Kalau kita minta doa pada orang-orang soleh ini kapan hari kapal di Paburki yang jelas-jelas ke masjid, riwa datang ke Jakarta udah berdesak-desakan, salah lagi sama dengan tadi orang-orang kafir Quraisy minta doa kepada orang batu-batu gitu tuh. Jadi kalau kita mah saya cenderung kalau ada sesuatu kembalikan aja Nabi kumaha dulu karena sudah ada contohnya itu bersantai ya. Jadi kita mah gak usah jadi repot-repot, lihat aja lah ya gimana Nabi kemudian menaklukkan orang-orang kafir ketika itu gitu aja. Kan kita juga suka income tuh ya, tidak diminta satu luar biasa gitu ya, sampai tetap Allah menerangkan itu aja gitu. Jadi nggak usah kita jadi pausa, tetap aja selama dia kemudian tidak kemudian taat kepada Allah, wayang. Jadi itu harus menjadi kekuatan akidah. Makanya akidah itu namanya ilmu akidah itu ilmu akal, ilmu akal. Jadi kalau akarnya kuat, insya Allah kita tidak akan terganggu, tidak akan terganggu. Walaupun berusaha kayak tiket ketemu Paulus nggak akan datang pastinya. Ya. Itu berarti ya. Cakap ya.